Hai rekan-rekan, kali ini saya akan memberikan informasi terkait tahapan seleksi dan juga psikotes dari PT Hasnur Riung Sinergi atau HRS ya. HRS yakni perusahaan tambang. Dan sebelum kita mulai jangan lupa di-subscribe. Kalau sudah, saya akan informasikan dulu untuk tahapan proses seleksi di PT Hasnur Riung Sinergi ini. Jadi untuk yang pertama, yang saya akan informasikan terkait profil perusahaan, gaji, core business dari Riung Hasnur ini itu apa saja, soalnya nanti akan ditanyakan pada saat interview. Dan yang kedua ada tes intelijensi, kemudian ada tes psikotes. Yang keempat, tahap keempat ya, jika lolos itu akan ada interview dengan psikolog. Kemudian selanjutnya jika teman-teman lulus, lanjut ke interview HR dan user. Dan untuk interview HR dan user, selanjutnya tahapan selanjutnya jika lulus itu offering ya, offering. Jika teman-teman menerima offeringnya, maka teman-teman akan melaksanakan MCU seperti itu. Oke, kita yang pertama saya akan jelaskan dulu terkait profil perusahaan. Jadi di sini ini adalah logo Hasnur Riung Sinergi. Jadi PT Hasnur Riung Sinergi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Indonesia. Jadi ini merupakan perusahaan pertambangan ya teman-teman. Kemudian perusahaan ini merupakan bagian dari Hasnur Group yang memiliki berbagai bisnis di sektor energi, infrastruktur, agribisnis, dan transportasi. Kemudian PT Hasnur Riung Sinergi dikenal dengan memberikan solusi penambangan yang terintegritas dengan fokus pada pertambangan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara lingkungan dan aktivitas bisnis. Ini untuk profil dari perusahaan. Jadi Hasnur Riung Energi ini adalah perusahaan tambang ya teman-teman. Jika perusahaan tambang pasti dari benefit, segala benefitnya oke banget ya. Jika teman-teman lulus ya untuk seleksinya. Kemudian yang kedua, visi dan misi. Ini penting harus teman-teman pahami. Nanti akan ditanyakan pada saat interview. Jadi nanti teman-teman akan ditanya terkait apa yang rekan-rekan ketahui dengan perusahaan Hasnur Riung Sinergi ini. Nah, visi dari Hasnur Riung Sinergi ini yakni menjadi perusahaan terdepan yang berkontribusi dalam pengembangan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memprioritaskan kesejahteraan bersama. Misinya mengelola sumber daya alam dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, kemudian memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan. Kemudian menerapkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional, kemudian mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Ini visi misi dari Hasnur Riung Sinergi ini. Selanjutnya fokus bisnis. Jadi core bisnis dari PT Riung Sinergi ini berfokus pada sektor pertambangan khususnya batubara. Jadi lebih fokus ke penambangan batubara. Mereka bergerak dalam jasa kontraktor penambangan, pengelolaan sumber daya alam, dan layanan terkait penambangan lainnya. Selain itu, perusahaan ini juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan energi. Nah, ini untuk head office dari Hasnur Group, yakni di Jakarta ya untuk office-nya. Di Office 8, Building 7 Floor, Jalan Senopati nomor 8, Jakarta, DKI Jakarta ya. Dan untuk emailnya info@hasnurgroup.com. Jadi untuk Hasnur, PT Hasnur Riung Sinergi ini itu ada di mana-mana tergantung dari site untuk pertambangannya. Kebanyakan di Kalimantan ya teman-teman. Kemudian untuk gaji di Hasnur Riung Sinergi ini bervarietas tergantung posisi, pengalaman, dan tanggung jawabnya. Untuk posisi seperti insinyur tambang, supervisor, atau manajer, gaji bisa berkisar dari 10 sampai 30 juta. Belum lagi tunjangan yang lain-lain ya teman-teman. Untuk posisi entry level atau staf administrasi biasanya memiliki kisaran gaji yang lebih rendah sekitar 5 sampai 8 juta per bulan. Dan belum dihitung untuk benefit lain-lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu estimasi gaji ya. Kemudian yang kedua itu tes intelijensi, dan yang ketiga psikotes. Nah, untuk pelaksanaan tes, yang pertama tes dilakukan oleh vendor ya, jadi tidak dilaksanakan oleh Hasnur langsung atau tim rekrutmen Hasnur, tapi dilaksanakan
oleh vendor. Jadi teman-teman yang akan menghubungi rekan-rekan adalah vendor. Kemudian pelaksanaan tes dilaksanakan secara daring atau online ya teman-teman. Jadi untuk pengerjaan soalnya itu online karena dipakai oleh vendor. Jadi teman-teman tidak usah datang ke set plan atau ke head office atau ke kantor-kantor cabang untuk pelaksanaan tes online karena tes seleksi psikotes dan tes intelijensi itu dilaksanakan secara online atau daring oleh pihak vendor. Kemudian waktu pelaksanaan sesuai dengan informasi yang dikirimkan oleh tim rekrutmen via email. Nah biasanya untuk lulus setelah tahap administrasi ya teman-teman, itu pelaksanaannya kurang lebih dari 2 mingguan, 2 sampai 3 mingguan untuk tiap tahapan seleksi. Nah untuk soalnya karena takut kena ban lagi ya, jadi saya taruh di blog saya ya tanpasogok.blogspot.com. Silahkan teman-teman kunjungi ini untuk akses soal-soalnya. Nanti saya akan drop linknya langsung di deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal buka saja di sana. Saya takutnya kena copyright lagi. Berbeda ya dengan judulnya, mohon maaf ya. Tapi untuk tesnya itu ada tes intelijensi ya. Berarti ada hitungan-hitungan, kemudian banyak ya hitungan, kemudian deret dan yang lain-lain. Nah saya sudah dropkan linknya, ada di deskripsi, sudah lengkap, jadi teman-teman tinggal uh, hafal ya untuk jawabannya. Kemudian juga untuk psikologi ya atau psikotesnya juga saya sudah drop semua di list ya, teman-teman bisa akses. Selanjutnya yang ketiga, jika teman-teman lulus untuk intelijensi dan psikologi ya, tes psikologi, kita lanjut ke interview psikologi. Itu rentang waktunya 2 sampai 3 minggu ya. Nah, di sini untuk pertanyaan interview psikolog ini yang sudah saya rangkum ya, teman-teman. Yang pertama, pertanyaan mengenai diri. Jadi, biasanya ditanya perkenalkan diri saudara, misalkan seperti itu ya. Profil VT Hasnur, nanti akan ditanyakan apa yang kamu ketahui dengan perusahaan ini. Kemudian yang ketiga, mengapa ingin bekerja pada perusahaan tambang? Karena di sini kan perusahaannya perusahaan tambang. Coba dijelaskan ya teman-teman. Kemudian pengalaman intern teman-teman apa, atau magang ya teman-teman, yang relevan dengan jurusan atau posisi yang teman-teman lamar. Kemudian pengalaman mengikuti organisasi, ini juga ditanyakan teman-teman. Kemudian aktivitas selama kuliah, bagaimana di sini pertanyaan bagaimana menyelesaikan konflik pada tim ya, atau tim kerja teman-teman atau organisasi teman-teman. Kemudian yang kedelapan, solusi penyelesaian konflik ya. Teman-teman tahapannya seperti apa ya, ini ditanyakan oleh psikolog. Kemudian komunikasi yang efektif itu seperti apa. Kemudian bagaimana cara atau proses Anda mengambil keputusan. Kemudian pernahkah memimpin sebuah tim? Ini teman-teman jika melamar untuk posisi MT ya atau LGDV, leader, pokoknya untuk yang program-program MT ya atau ODV. Kemudian cara menghandle tim yang lebih senior. Kemudian yang ke-13, work management ya, bagaimana cara teman-teman memanage kerjaan teman-teman seperti apa. Kemudian yang terakhir yakni kelebihan dan kekurangan. Oke, karena ini akan mengacu pada hasil tes teman-teman nanti ya, hasil tes psikotes dan intelijensi. Ini untuk interview uh, psikologi ya. Untuk selanjutnya, jika teman-teman berhasil lolos sekitar 2 minggu pengumuman, nanti akan dijadwalkan untuk interview HR dan user. Untuk pertanyaannya sama dengan psikologi ya, kurang lebih sama karena formnya juga sama yang dipakai. Yang berbeda itu ada tambahan teknis ya. Teknis itu apa? Teknis dari posisi yang teman-teman apply. Misalkan untuk pertambangan, teman-teman nanti akan ditanya terkait dengan teknis pertambangan itu sendiri. Kalau misalkan manajerial, accounting, nah teman-teman juga akan ditanya terkait teknis seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika user dan juga SR cocok, teman-teman akan diinfokan 2 minggu ya, nanti akan diberikan offering letter ya atau tawaran kerjaan.
Nah, yang harus teman-teman perhatikan dalam offering letter yang pertama, posisi dan jabatan. Pastikan posisi atau jabatan yang ditawarkan sesuai dengan yang dibicarakan pada selama proses wawancara. Jabatan ini harus ditulis pada offering letter nanti. Cek juga apakah detail mengenai tanggung jawab atau tugas utama dari posisi tersebut. Jadi ada lampirannya, atau kalau misalnya teman-teman tidak ada silahkan ditanya. Kemudian gaji yang tunjangan ini pastikan sesuai ya teman-teman. Kemudian bonus insentif juga ya, itu apa saja yang akan teman-teman dapat ya. Kemudian jadwal kerja, fasilitas tunjangan kesehatan, durasi kontrak, dan status kepegawaian sesuai dengan pas saat interview atau tidak. Kemudian periode percobaan, jika teman-teman PKWTT ya, PKWTT itu biasanya 3 bulan, setelah itu karyawan tetap. Silakan cek di kontraknya. Kemudian lokasi dan penempatan kerja harus sesuai ya teman-teman dengan kesepakatan ya, atau teman-teman kalau misalkan bersedia ditempatkan di mana saja, itu silakan cek penempatannya. Dan juga kemudian cuti dan libur nanti juga teman-teman cek ya. Kemudian kebijakan pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja nanti teman-teman tanyakan ya, jangan langsung main tanda tangan, tapi cek dulu ya. Takutnya teman-teman ada penalti atau apa dalam kebijakan pengunduran diri ini. Kemudian kebijakan kompetisi dan kerahasiaan, cek apa saja yang harus dirahasiakan, dan jika teman-teman membocorkan apa sih konsekuensinya, silakan tanyakan. Fasilitas lainnya seperti asuransi, BPJS, MES, dan yang lain-lain silakan cek. Kemudian tenggat waktu untuk menjawab. Nah, biasanya teman-teman di sana akan ada diberikan waktu ya, kita sekitar seminggu untuk keputusannya apakah offering letternya diterima atau enggak. Dan yang terakhir, jika teman-teman menerima untuk offering letter ini, maka teman-teman akan dijadwalkan untuk MCU. MCU ini dilakukan kerjasama dengan vendor, nanti akan di-emailkan ya teman-teman oleh tim pihak rekrutmen Hasnur. Dan ini tips dari saya terkait MCU. Yang pertama, teman-teman puasa ya, kemudian pakaian yang nyaman, hindari obat tertentu, jangan dulu ya, jangan minum dulu obat. Kemudian jangan merokok dan konsumsi alkohol. Jika teman-teman merokok atau mengonsumsi alkohol, setidaknya sehari atau 2 hari teman-teman stop dulu ya, biar hasilnya bagus. Kemudian istirahat yang cukup. Siapkan informasi kesehatan pribadi ya, jika teman-teman punya alergi atau apa. Kemudian hindari olahraga berat dan jaga konsumsi kafein. Ini sih yang harus teman-teman perhatikan. Sisanya untuk MCU-nya pada umumnya ya, teman-teman akan tes mata, THT, kemudian dalam dalam ya seperti jantung, kemudian pencernaan teman-teman, dan yang lain-lain ya, teman-teman nanti akan diperiksa. Dan jika teman-teman sudah oke, nanti teman-teman akan dijadwalkan untuk induction ya, dan yang lain-lain ya. Yang ini adalah tahapan, jadi intinya untuk tahapan PT Hasnur itu seperti ini. Oke, mohon maaf lama, dan silahkan untuk yang psikotes ada di deskripsi ya. Mohon maaf berbeda dengan judul. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.